bagaimana status keabsahan kurban yang diwakilkan kepada panitia tanpa penjelasan detail rincian biaya yang diserahkan, baik untuk biaya pembelian hewan kurban maupun untuk ujrah daripada panitia. Bagaimana status keabsahan kurban seperti ini dan bagaimana cara wakalah yang sesuai dengan syariat? Kemudian ada juga pertanyaan, bolehkah pemilik kurban mengonsumsi hewan kurban yang dimilikinya? Kemudian yang ketiga, bolehkah menyembelih hewan kurban yang diniatkan untuk orang lain seperti untuk orang tua yang sudah meninggal? Mohon jawabannya kepada Abu. Tentang tata cara pelaksanaan kurban yang diwakili, yang pertama sekali diwakili untuk membeli seekor binatang, kan? Nggak tahu binatang. Seekor hewan kurban untuk disembelihkan bersama, kalau unta, sapi, kerbau, 7 orang. Kalau kambing, domba untuk 1 orang. Diwakili kepada seorang yang telah dikumpulkan uangnya. Ini apa tu? 2,000 dengar. Itu diwakili kali pertama untuk membeli, kemudian diwakili untuk sembelih, untuk kurban atas nama masing-masing. Harus nama disebutkan pada geneti dan diwakili untuk membagikan. Cuma banyak orang yang si kurban yang kriat dia kecok pulang seperlaya. Nyo kurban sunat 2/3 disedekahkan. Berarti menyertanya kriat hana payah blo sia le uro mamagang. Jikalau mantang katib kecok pulang bak kurban 1/3. Yang kedua, konsumsi kurban kailub kanan kailub. Yang kedua, kurban ke orang yang meninggal. Kurban langsung ada nama orang yang meninggal, menyahana wasiat tidak boleh. Napayah do solusi, karena kaedah kan kalau nawai likuli syai'in solusiun. Solusi nak tufahlah ke orang yang kahanale yang hana wasiat. Tak kurban kedua tanya yang udip. Kemudian fahla talake ba Allah lagi gebi ke tanya gebi kurang yang kahanale. Ngan kurban manteng seluruh ibadat wajib ataupun sunat dasar kaedah kita nyo ahlus sunnah wal jamaah je hadiah fahla ke orang lain berangkat so manteng. Yang gad kalau lo amanah orang yang dilapih ibu bapa gure melingan haida tuli ledat bantigom dunia lagi pelantikan malamnya bantigom dunia, hadiah fahla pun untuk muslimin muslimat bantigom dunia. Nayan karena tadraw negejau lain kekayaan Allah gebi fahla amalan katanya kepada seorang yang katanya hadiahkan fahla. Demikian. Baik, terima kasih Abu. Kemudian juga ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan kurban. Jika seseorang sudah membeli hewan kurban lalu meninggal sebelum hari penyembelihan, apakah kurban itu otomatis menjadi kurban wajib dari harta si mayit atau kembali menjadi harta warisan? Kemudian yang kedua, apakah sah kurban dengan sistem patungan digital internasional
di mana pembeli berada di Indonesia, hewan kurban berada di negara lain, dan penyembelihnya di negara lain, di mana akadnya dilakukan lewat aplikasi. Kemudian ada juga pertanyaan ketiga, apakah boleh seluruh daging kurban dikalengkan untuk bantuan internasional? Demikian. Terima kasih. Orang yang kala dijupeng dalam truk masa si kurban ka meninggal, yang kembali kepada ahli waris. Menyawaris krit dan dia lagi habau no itu aja bagi menyawaris sayang ke orang yang ka meninggal, tentang tetap dilanjutkan dalam cara uno menyanawasin langsung atas nama ganyan menyahanawasin diti li salah tirawari dihadiahkan fahla kepada orang yang ka hanadi. Patungan ilung patung yang aku dupu patungan buat meripe bahkan tingkat internasional yang kan pasti kaum dunia alon itanya media sosialnya tak memanfaatkan di tempat yang ged igop bahana ged itanya bah ged jadi be ketinggalan zaman itanya jika di Norway di Telekepeng, di Kuala Lumpur, di Australia Telekepeng, tapi hino di Indonesia Raya jika kesepakatan cuma menyo kalir tadi yang kaji kekurubugan gupagah hanjit lepina hanjit nakal kecuali kondisi darurat lagi di Gaza anak pri diganyang liawak Israel ya sang ada Allah pun menyo talakedin gebi cita jo gede hai pe hana sagai hinoi kampung ti hinoi kampung tadi tak bagi baju tapo tak kalengan tak kirim gede kamu juga mendum tu. Kemudian kami lanjutkan kembali pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Setelah ini akan kami berikan kesempatan kepada jamaah yang berada dalam masjid. Jadi mohon disiapkan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan Abu, masih terkait dengan kurban. Apa perbedaan antara kurban wajib dengan kurban sunat? Kemudian ada pertanyaan berhubungan dengan masalah fidyah puasa. Ada kasus di mana seorang wanita setelah melakukan tes pack positif kehamilan, lalu kemudian tidak berpuasa yang niatnya untuk menjaga keselamatan janin. Tetapi setelah konsultasi kembali ke dokter dalam beberapa waktu ke depan, ternyata hamil anggur dan akhirnya dilakukan pengangkatan tepung kuret. Yang ingin saya tanyakan, apakah wajib membayar fidyah pada kasus tersebut? Kemudian apakah setelah dikuret darah yang keluar setelahnya termasuk darah nifas? Mohon penjelasan Abu dan terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Beda kurban sunat dengan wajib tentang binatang, umur binatang dan berfungsi pada satu binatang itu sama. Bedanya kurban wajib hanjit pajuh membacun liurung makaui karena hukum kurban hukum dasar sunat untuk pribadi sunatain, tapi untuk sebuah keluarga sunat kifayah. Sebuah keluarga nanti peluh danyo yang tidak rumpu buat mandang kajian, tapi untuk pribadi perorangan yang sunat in harus masing-masing ke sunat kifayah yang kebifala ke orang pupur, orang yang hana puput gugur talak akan gugur tuntutan menteng. Fidyah puasa menyau na perasaan sayang ke bayi dalam kandungan untuk selamat dan ditekan
hidup belum hidup subur god yang kenang denda dan kata padu urum itu hana ke puasa wajib qada, dan denda 1 hari 1 modnya kan menyomok pelutu mudun kamu perkiraan 1 liter bahkan yang kalebih menyerikah ke enggak lebih bahkannya ada wajib. Kemudian setelah beberapa hari ganyan atau beberapa bulan dalam keadaan hamil duduk kahana berehli payah digugurkan oleh dokter nyanuke hanali karena bunokan hana puasa karena hamil dan karena sayang ke bayi wajib qada dan kenang denda uke karena hana mungkin ke puasa karena darah yang keluar sesudah lahir bayi baik normal ataupun tidak nifas kan nifas kan hana boleh berpuasa tak kala ganyan dekedi nifasnya hana trik ka suci nyan ka wajib berpuasa menyo karena menyo puasa nakai dici puasa wajib menyo sanggup tapi semayang nyan hana madama aqluhu sabitan selama masih normal wajib semayang dang du tak boleh ingat rukun semayang dalam hati berarti hawa lung nepumah lungkun zikre yang hana semayang pungo udah nyawa kan tabak baru gugur semayang pungo nyahana semayang kanjut nanya bengeng pep baju laju bak medsos dan bek jauh buno abi bedato dalam bahasa Arab doa pun siaknya yang dengki hanjut balah tuut bek tengah mendeng nyata balah ita mahlong nyokong keraman na urung tentu pulih kan. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada jemaah yang berada dalam masjid untuk menyampaikan pertanyaan kepada Abu baik terkait dengan tema ataupun pertanyaan lain. Pak Tengah Nasiro, mohon panitia membantu menyerahkan mic-nya. Nalun tuan Abu Ghafur Senudun tinggal di Kaju. Jadi mengenai kurban yang perlu ulun tanya, gedanya Abu Udip dalam di kalangan gedanya nasidro non muslim kebetulan dalam pembagian kurban alhamdulillah pada-padanya menumpak mandum dan yang non muslimnya gimana Bu jit ajo puhan sementara agaknya menyo kehidupan layak ajo dan di mana batas toleransi gedanya dengan non muslim Bu di masalah-masalah yang lain pada pengucapan selamat selamat hari-hari besar ataupun selamat mengucapkan selamat pada acara-acara tertentu karena Bu apalagi mungkin saudara kitanya yang tinggal di Eropa atau Australia mungkin yang lebih sabi-sabi bergaul dengan yang menganggapnya non muslim jadi kebanyakan muslimnya setiap momen dan acara-acara gedanya Abu Sabi wanyan berpartisipasi mengucapkan selamat nyahana dua aja Sabi Abu kemudian liganya karena tak pikirnya hanjut kahana tak ucapkan sehingga keadaan gedanya udahnya kahana mangat perasaan hana mangat jadi solusi ya Bu kiban cara mohon penjelasan dan bimbingan Abu yang kami muliakan Tuan dari mewakili Batam Abu Tuku Muhammad Zamzami. Nah 2 pertanyaan yang termasuk kasus yang di Batam
kambing atau hewan kurban yang telah diwakilkan beli dan diwakilkan potong dan bagi, kemudian diketemukan cacat setelah diwakilkan, siapa yang menanggung ya Nabi? Yang terima waki yang tanggung pasah hewan kurban atau si yang mewakili? Yang pertama Bu. Yang kedua, nyokila Bu ditanyakan orang nah sunat Abu untuk tak ciptakan sunat muakkad, karena kurban sunat muakkad bak urah yang 10, 11, 12, 12 enan dan hukum sunat. Artinya jauh sebelumnya adakah disunatkan untuk tak kumpul harta nggak terjadi hukum sunat muakkad. Sampai urung mesti yang merukuk, bek belau rukuk nggak terjadi puasa ke kekuatan ura-ura yang disunatkan berkorban. Guna sunat Abu Pohana. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 4 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kebolehan memberikan hewan kurban kepada non-muslim, dan juga yang kedua batasan toleransi dalam segala hal termasuk dalam ucapan selamat. Kemudian juga ada 2 pertanyaan tadi terkait dengan baru diketahui cacatnya hewan kurban setelah wakalah, dan terkait dengan adakah kesunahan untuk mendorong terwujudnya sunat muakkad. Kami persilakan kepada Abu menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Nyo kapayah pertama kaedah bunolong langsung kurban tajuk ke non muslim tidak dibolehkan. Solusinya tajuk bela bacut ke orang muslim yang na rencana dah sedekah, tak janji nyoi drone le lungjuk nyoi orang lain misal 3 kilo, nyoi drone 2 kilo tapi 3 kilo untuk sedekah kilo. Lain tak jujur ke non muslim kali kurban ya, kan bacut tak kan? Solusinya bacut tak kan? Langsung leh tati tak caing tak ajuknya mendang kurban, tak bagi gila ke yang orang berhak terima, tapi tak janji tidak orang yang lonjok bula tapi kan kerohan mendung. Nah saudara katanya wajib yang non muslim ne pulang long sedekah ke dia, yang selesai masalah. Anak tahu kena bantah yang kan kurban li. Yang kedua, ucapan selamat kepada non muslim secara langsung tidak dibolehkan. Teman bi kehormatan baik berkenaan dengan ura-ura besar orang non muslim, ya apa cara terserah. Lainnya kurban letak wakilah kata cacat nya kalau lepakan cacat menyebut orang terima wakilah bagi jablo gua pakta gua patah kaki kan tanggung ngan gatnya bayi kata go cuma menyo cacatnya kena unsur kesengajaan anam dalih ke waki kan buat waki nyabu waki gat nyambai menyokan kakak hanya pakai le hana jil le tadi ke kurban. Solusi gì nó tapi solusi ya tadi ya ju tak boleh ti tak jawab tak boleh lain yang gat anak ti agak lugum yang ke komputer nu dikuli saya solution sunat muakkad bak posisi sunat mendem hana sunat dah kita nyota celeng peng untuk tadi kurban menyona mudah dituntut secara sunat muakkad, artinya dalil yang dituntut sunat kuat prawiji nyanban sunat muakkad kan berat sunat muakkad dalilnya muakkad dalilnya kuat tetap posisi sunat menyona kelebihan
sunat dah kubur menyahana dah preh dah go bagi mendang. Demikian. Baik, terima kasih banyak kepada Abu. Kemudian ini yang terakhir, ada pertanyaan yang berhubungan dengan ibadah haji. Miqat manakah yang menjadi standar pada ibadah haji ataupun umrah secara badal? Apakah miqat orang yang membadal atau orang yang dibadalkan? Kemudian apa kiat-kiat untuk mendapatkan haji yang mabrur? Mohon jawaban Abu. Terima kasih. Pendapat yang muktamad orang badal haji gop ngedekedi kejak dro pak kecok mikat. Tente pemberangkatan jamaah haji na dua bahu gelombang. Gelombang pertama Madinah. Gelombang yang kedua langsung Mekah. Yang ke tanyang bakso tanyang kamu meninggal kan, kecuali badal makdub, karena badal menurut mazhab Syafi'i dua kabada meninggal orang gebadal ataupun manteng udip tapi han sanggup le geduk ada kenderaan makdub ke dalam bahasa kitab nyamanteng droge cerita tanyang tapi han putus sih karena pemberangkatan buat Kementerian Haji Majino, Rojehkan buat Kementerian Agama, hana tatupan, kakeh, tang, tada mbak pendapat lain. Na orang cok badai haji no, kabocor pia. Han tatu cok badal yang pasti kekedi kejak ro, yang wajib lagi yang pendapat muktamad. Tapi karena suasana urang hanali meninggal ada kala hana mungkin saja konsultasi dan hana keputusan karena pemberangkatan tergantung dengan pemerintah. Kapayah dadang mbak lain. Hana payah aja mbak mikat yang dekedi kejak roh kake mikat urangnya naju meno mutun nafah becun. Urang badai na yang dari kampung kerja, na yang katruk Mekah ini beda, nya dari kampung kerja, hore kerja, menyau Madinah ini tentepir, adi menyau Mekah, ya lam ataupun King Abdul Aziz, yang piata baru, yang hanjit mendengar itu punya, kadang na hanjit pegah-pegahnya yang berjalan lam tapi, ilung kalembu mudah ke urang, na orang lupa ibarat Jid King Abdul Aziz yang hanjit pelabuhan Jeddah atau Matar Kadim kata matarnya nandupu bandara kan dua boh na yang baru King Abdul Aziz na yang Kadim mana pupunan lapangan terbang Jeddah mungkin hantip menyanyian hantip dua maralah King Abdul Aziz sip dua maralah karena mikat yang paling dekat memandung dua maralah. Jadi tempat yang hana mikat, jid dapat mikat asal jauh di dua maralah. Yang dekat di kejak roh kak lagi yang naju. Oh kenyan ka di Mekah, jid ihram di kota Mekah. Karena orang yang mukim di Mekah pada truk 8 Dzulhijjah kena berangkat Arafah mulai ihram untuk haji, yang orang badal haji kau kejut inan najud. Kiat haji mabrur, tapi ayat Quran. Fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haji. Mana tu? Fala rafatha wala fusuka wala jidala. Rafatha di mana? Baik mersuduh menjaga nyala ihram. Yang kedua, but yang mengefek kepada pasek. But yang mengefek kepada pasek dua macam. Dosa kecil
tatamo nile hana ta taubat lega karaya kapase ada kala dosa besar satu kali pandang ka pase wala jidala dek bekna berbantah-bantah bekna dawa-dawi yang kan getanya menyokata dia waji puploh uronyan bujut kurung taleh kalau borokan hana taleh dan na rencana watewo kita batalum hana taleh nyoperle haji mabrur yang mabrur makbul indallah hana tu'i jawab semayang menan sedekah menan untuk mabrur atai syarat untuk sahbut ka mabrur tapi makbul indallah lagi doa haji ud'uni astajib lakum secara lahir ibarat Al-Quran pantang tamu doa Allah pasti ke terima yang kerja dia terjok ayat Quran langsung li ulama geplah ayatnya 15 boh syarat baru diterima doa hanajil la faimandum li yang la tingkat taboh sagai perut bersih daripada haram dan syubhat olian cara Allah keterima doa leh diterima langsung lagi telake menyemuafakat dengan iradah Allah gantau karena yang telake hana cocok dengan iradah Allah getunda gebalah uro akhirat nyo yang paling gat kena menyogubi no hidupnya abe kullu man alaiha fan rodo tu fana puyang gubi ni'man Allah mandum fana permohonan kita kepada Allah getro gebala uro akhirat kekal bakal